Pernahkah kalian mengakhiri hari dengan perasaan sangat lelah, mata perih karena menatap layar seharian, dan daftar tugas yang tampaknya sudah dicoret semua? Tapi saat berbaring di tempat tidur, kalian justru merasa cemas karena merasa belum menghasilkan sesuatu yang benar-benar berarti. Kalian merasa sudah berlari maraton sejauh 10 km, namun kenyataannya kalian hanya berlari di atas treadmill, alias tidak berpindah tempat sedikit pun. Inilah fenomena yang sering disebut sebagai jebakan kesibukan. Sebuah kondisi di mana kita terjebak dalam aktivitas tanpa henti hanya demi mengejar perasaan produktif yang semu. Banyak orang terjebak dalam siklus ini selama bertahun-tahun, merasa bangga dengan kalender yang penuh sesak, namun sebenarnya sedang menuju jurang kelelahan tanpa hasil nyata. Apakah sibuk itu adalah simbol kesuksesan, atau justru tanda bahwa kita tidak tahu apa yang sebenarnya ingin kita capai? Dalam 10 menit ke depan, kita akan membedah mengapa otak kita seringkali menipu kita untuk merasa produktif. Padahal sebenarnya kita hanya sedang membuang-buang waktu yang sangat berharga secara sia-sia. Membedakan antara menjadi produktif dan sekadar sibuk adalah keterampilan hidup paling krusial di era modern yang serba cepat ini. Kita hidup di tengah budaya yang memuja kesibukan, di mana menjawab "aku sedang sibuk sekali" dianggap sebagai pencapaian sosial yang membanggakan. Masalahnya, ketidakmampuan membedakan keduanya seringkali menyebabkan burnout kronis, stres berkepanjangan, dan kegagalan dalam mencapai impian jangka panjang, karena energi kita habis untuk urusan-urusan sepele yang tidak berdampak besar. Video ini penting bagi kalian yang merasa sudah bekerja keras, namun karir atau bisnis kalian terasa jalan di tempat. Kita akan menjawab pertanyaan besar, mengapa kita cenderung memilih tugas-tugas kecil yang mudah diselesaikan daripada tugas besar yang menantang? Mengapa kita begitu takut dengan waktu luang, sehingga kita terus mengisi setiap detik dengan kebisingan aktivitas? Dengan menonton video ini sampai habis, kalian akan mendapatkan perspektif baru untuk meretas efisiensi kerja kalian, dan berhenti menjadi budak dari daftar tugas yang sebenarnya tidak relevan bagi masa depan kalian. Alasan pertama, mengapa kita terjebak dalam kesibukan adalah karena efek psikologis dopamin yang dihasilkan dari penyelesaian tugas-tugas kecil yang mudah. Otak manusia menyukai penyelesaian. Setiap kali kalian mencoret satu hal dari daftar tugas, otak melepaskan sedikit dopamin yang memberikan rasa senang instan. Masalahnya, kita seringkali secara tidak sadar memilih tugas sampah seperti merapikan kotak masuk email, mengganti font pada presentasi, atau merapikan meja kerja berulang kali, karena itu memberikan kepuasan instan tanpa usaha mental yang berat. Aktivitas ini membuat kita merasa sedang bekerja keras, padahal kita sebenarnya sedang menghindari tugas utama yang jauh lebih penting namun menakutkan karena tingkat kesulitannya. Kita merasa produktif karena tangan kita terus bergerak dan daftar coretan semakin panjang. Namun secara strategis, kita tidak melakukan kemajuan apapun. Ini adalah bentuk prokrastinasi yang terselubung dalam jubah kesibukan, di mana kita menjadi sangat efisien dalam melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan sama sekali, demi kenyamanan emosional sesaat. Poin kedua adalah kesalahan kita dalam mengukur produktivitas berdasarkan durasi waktu, bukan berdasarkan nilai hasil yang diciptakan. Sejak era revolusi industri, kita dididik untuk berpikir bahwa bekerja 8 jam berarti produktif, dan bekerja 4 jam berarti malas. Di dunia kerja intelektual saat ini, logika itu sudah tidak berlaku lagi. Seseorang bisa saja duduk di depan laptop selama 10 jam hanya untuk membalas pesan grup WhatsApp kerja dan merasa sangat sibuk. Sementara orang lain mungkin hanya bekerja secara mendalam selama 2 jam, namun berhasil menciptakan strategi bisnis yang menghasilkan miliaran rupiah. Kesibukan seringkali hanyalah tameng bagi mereka yang tidak memiliki keberanian untuk memprioritaskan hasil yang berdampak tinggi. Kita seringkali merasa bersalah jika tidak terlihat sibuk, sehingga kita menciptakan pekerjaan-pekerjaan palsu untuk mengisi waktu. Padahal, produktivitas sejati adalah tentang mencapai hasil maksimal dengan sumber daya minimal, yang berarti terkadang bekerja lebih sedikit, namun dengan fokus yang jauh lebih tajam dan terarah pada target. Alasan ketiga yang lebih mendalam adalah ketakutan bawah sadar kita terhadap keheningan dan momen refleksi diri. Bagi banyak orang, menjadi sibuk adalah mekanisme pelarian untuk menghindari pikiran-pikiran tidak nyaman tentang tujuan hidup atau masalah pribadi yang belum selesai. Selama kita sibuk,
kita tidak punya waktu untuk bertanya pada diri sendiri apakah kita sedang menuju arah yang benar. Kesibukan bertindak sebagai narkoba kognitif yang membuat kita merasa penting dan dibutuhkan oleh dunia luar. Saat kita berhenti beraktivitas, kita merasa hampa atau tidak berharga, sehingga kita segera mencari hal lain untuk dikerjakan, meskipun hal itu tidak penting. Inilah mengapa banyak orang sangat sibuk namun merasa kehilangan arah hidup. Mereka bergerak sangat cepat namun tanpa navigasi yang jelas. Mereka takut bahwa jika mereka berhenti sejenak, mereka akan menyadari bahwa selama ini mereka sedang memanjat tangga yang bersandar pada dinding yang salah. Sebuah realitas pahit yang lebih mudah diabaikan dengan cara terus menyibukkan diri tanpa henti. Poin keempat yang sering membuat kita merasa sibuk adalah terjebak dalam mode kerja reaktif, bukan proaktif. Bekerja reaktif berarti seharian penuh kalian hanya merespons permintaan orang lain, menjawab pesan instan, menghadiri rapat yang tidak perlu, atau menangani kebakaran kecil yang diciptakan orang lain. Di akhir hari, kalian merasa sangat lelah, karena energi mental kalian terkuras habis untuk agenda orang lain, bukan agenda kalian sendiri. Orang yang produktif tahu cara menetapkan batasan dan mengalokasikan waktu untuk pekerjaan mendalam atau deep work, di mana mereka tidak bisa diganggu. Sebaliknya, orang yang sekadar sibuk membiarkan notifikasi ponsel mendikte jalannya hari mereka. Mereka merasa produktif karena merasa dibutuhkan oleh banyak orang yang mengirim pesan, padahal mereka sebenarnya kehilangan kendali atas waktu dan fokus mereka sendiri. Tanpa batasan yang jelas antara urusan mendesak milik orang lain dan urusan penting milik sendiri, kalian hanya akan menjadi sekadar operator bagi kehidupan orang lain tanpa pernah membangun karya besar kalian sendiri. Terakhir, banyak orang merasa produktif karena mereka melakukan banyak hal secara bersamaan atau multitasking. Mereka merasa hebat karena bisa membalas email sambil mendengarkan rapat dan menyusun laporan. Namun, sains telah membuktikan berulang kali bahwa otak manusia tidak bisa melakukan multitasking untuk tugas-tugas kognitif. Yang kita lakukan hanyalah task switching atau berpindah fokus dengan sangat cepat. Setiap kali fokus kita berpindah, ada biaya sisa perhatian yang membuat kinerja otak menurun hingga 40%. Multitasking menciptakan ilusi kesibukan yang luar biasa karena kita merasa sangat dinamis dan lincah. Namun kenyataannya kita sedang melakukan banyak hal dengan kualitas yang buruk. Orang yang produktif memahami kekuatan fokus tunggal, sementara orang yang sibuk bangga dengan banyaknya tab yang terbuka di peramban mereka. Kelelahan yang kalian rasakan setelah multitasking bukanlah tanda kalian produktif, melainkan tanda bahwa otak kalian sedang mengalami stres berat akibat dipaksa bekerja di luar kapasitas alaminya untuk tetap fokus secara mendalam. Sebelum kita menutup sesi ini, mari kita ingat kembali perbedaan mendasar agar kalian tidak terjebak lagi. Ingatlah bahwa kepuasan instan dari mencoret tugas-tugas kecil hanyalah dopamin murah yang menjebak kalian dalam aktivitas tanpa hasil. Sadarilah bahwa jam kerja yang panjang bukan ukuran kesuksesan jika hasil yang diciptakan tidak memiliki nilai tinggi. Jangan gunakan kesibukan sebagai pelarian dari keheningan yang sebenarnya diperlukan untuk evaluasi arah hidup kalian. Berhentilah bersikap reaktif terhadap permintaan orang lain dan mulailah mengambil kendali atas agenda proaktif kalian sendiri. Dan yang paling penting, tinggalkan kebanggaan palsu atas multitasking karena fokus tunggal adalah kunci dari karya-karya hebat di dunia ini. Produktivitas sejati bukan tentang melakukan lebih banyak hal, melainkan tentang melakukan hal-hal yang benar dengan perhatian yang sepenuhnya utuh. Jika kalian bisa memegang prinsip-prinsip ini, kalian akan segera menyadari bahwa kalian bisa mencapai lebih banyak hal dengan bekerja jauh lebih sedikit daripada yang kalian lakukan sekarang. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian, tugas apa yang hari ini kalian kerjakan hanya supaya terlihat sibuk, padahal sebenarnya bisa ditunda atau dihapus? Coba tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling belajar mengidentifikasi pekerjaan palsu kita masing-masing. Jika video ini menyadarkan kalian untuk mulai menata ulang prioritas hidup, silakan tekan tombol like dan bagikan video ini ke teman atau rekan kerja kalian yang sering mengeluh sibuk, tapi tidak pernah sempat menyelesaikan proyek besar mereka. Pastikan kalian juga sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya.